Sambil nunggu gue dapat ACC lampu hijau dari orang tuanya nikah. Gue pikir, duitnya gue putar dulu buat bisnis. Ternyata ketipu bang. Kok bisa? Lu tahu segitiga itu gak sih bang? Motif segitiga penipuan bang. Nah ini juga harus diedukasi nih sekalian nih gue cerita deh ya. Apa sih maksudnya? Jadi gini bang. Kita kasih solusi. Om Eja. Halo bang Der. Ya Allah, selamat ya nih atas lahiran Masya anaknya. Allah. Ini lu banget dah mukanya. Gak tahu om. Iya, tuh. Pas keluar tiba-tiba, Masya Allah. sama ya kayaknya. Masya Allah, tabarak, makin yakin Masya gue Allah, itu anak tabarakallah. dari lu ya. Iya bukan anak tetangga. Gila ya, semoga jadi anak yang solehah. Ini cewek ya? Soleha, alhamdulillah Padahal- cewek om. Jangan lu dulunya cewek juga. Tapi Gila. jangan, Keren. Barakallahu fikum, mantap. Barakallah. Ini yang dinanti-nanti setelah 8 bulan loh. Iya betul 8 bulan. Gue tahu kan. Waduh, Gue tuh hidup gue lu banget lah pokoknya. gue ngeri kayak datang sini nih. Gila bro, seru banget ya. Ini artinya lahirnya berarti kalau kemarin ini udah 2 bulan, hampir 2 bulan umurnya. Hampir 2 bulan. 7 Agustus nanti 2 bulan. Oh, berarti bikinnya pas sebelum haji. Apa pas Bikinnya- lagi di haji? Wah, gue nggak tahu yang pas. Kalau bikin mah bikin aja kan. Cuman Terus? yang jadi kan nggak tahu ya. Cuman kalau pas lagi positif hamilnya tuh 2 bulan sepulang haji. Berarti lo doa di sana? Oh, hampir setiap hari bang. Masya Allah. Lu doa, beneran doa, atau lu berbuat yang aneh-aneh depan Ka'bah nih? Berdoa dong. Sambil berdoa. Enggak. Gue buka ya. Yang itu. Gue buka ya. Ini sempat Oh my viral God, loh kemarin. oh my loh. God. Coba buka beritanya. Lu gak boleh gitu, Ja. Oh, iya, Depan iya. Ka'bah tuh harusnya lu bener-bener lu mengingat Allah. Waduh, Masya Allah Lu emang. hadir di rumahnya. Di rumah Allah. Lu malah berbuat perbuatan yang itu lagi, ya Allah, lagi Membuat pro kontra ya. Aduh, jadi kayak itu lagi rukun loh. Lu lagi tawaf kan? Nggak boleh berjima aja. Enggak sampai bang. Enggak sampai bang. Nggak boleh kita nih melakukan hubungan suami istri lagi rukun umroh. Aduh. Tuh lihat, viral pose tak pantas di depan Ka'bah saat haji. Penyanyi Reza Surya dan istri kena damprat Serem netizen. banget ya judulnya ya. Gila sih. Maksud gue, Fotonya masih ada gak ya? lu hapus. Gue hapus dong. Ya, berarti lu merasa bersalah. Iya, Merasa emang. berdosa berarti kemarin. Hilap emang. Sebenarnya ada apa sih, rame banget loh. Ah, Ya maksudnya, iya. aduh, gue manggil lu nih satu memang betul, lu kan memang konten ya keluarga dan lain sebagainya. Iya, Lu dinilai. beri contoh lah kepada mereka semua bahwa kasih tips and trick gimana caranya mendapatkan satu bidadari yang lu inginkan dan sehingga laki-laki di luar sana tuh punya motivasi bahwa cita-cita harus tinggi langit. Betul. Ya kan, ngejarnya sungguh-sungguh, Betul. amalan apa yang lo praktekkan, Aduh, ya Allah. sampai ada hari patah hati nasional loh. Wah. Pak jilid 2 setelah Raisa dan Hamis Daud. Waduh. Ngeri banget ya. Tapi emang Iya kan? ya gimana ya? Dulu, wah apalagi kalau cerita lo bilang kayak gitu, dulu banget emang gue ngeidolain bini gue. Waktu gue masih belum konten. Waktu lo masih jadi netizen. Iya, download doang tuh aplikasi, gue nggak ngonten, gue nonton, gue jadi netizen. Ya sempet sangat mengidolakan. Tapi usaha udah ada, bisnis. Bisnis sudah jalan dari 2014. Sambil Lulus cerita gue kali kuliah. Boleh, ayo Apa cerita dong. ya, maksudnya kan ini kan channelnya pengusaha nih. Iya. Jadi dapat insight juga, lu punya percetakan. Betul. Ya kan, apakah memang dari percetakan udah sukses, lu ngumpulin duitnya luar biasa, lu nikah aja pasti udah lagi kondisinya banyak duit, nggak ketipu sama Ya Allah, sekali. Amin. Gila, ini perjalanan dia parah banget loh. Parah emang. Duit buat nikah sengaja diputer, belum ada kepastian dari bokapnya si Via. Abis itu taunya ketipu niatnya mau bisnis. Betul, Terus lu ngakunya berarti lu bohong ya waktu itu sama bokapnya Via ya? Iya, gue siap-siap aja gue bilangnya. Ya duit bisa dicari lagi kayak. Ya udah gue optimis aja. Padahal ya pusing bang. Hilang ratusan juta bang. Wah gila. Bahas ya, kita ambil angle-nya biar teman-teman juga termotivasi. Iya, Bro. Masya Allah. Berarti dulunya lu apa sih konten kreator langsung muncul ke sekarang ini? Enggak. Atau memang lu udah di barisan pendukung Anies Baswedan 01? Nanti kemana-mana nih. Iki lu ada di situ juga. Iya. Ya kan? Gimana? Gue gak datang ke JIS. Lu datang gak? Coba gimana? Iya gitu. Kalau dulu gue sebenarnya kalau di dunia entertain gue pernah jadi penyanyi vokalis band 2009 lah sampai 2013 ya gitulah. Terus gue tapi nggak rezeki di musik, akhirnya gue cabut, cuman jadi wedding singer sambil gue
bantu bokap tuh. Gue lulus kuliah tuh 2014. Usaha percetakan sama Usaha bokap? percetakan. Oh, dari tahun berapa percetakan? 2014. Cuman dulu bokap tuh pernah usaha percetakan udah dari tahun 85. Wow. Tapi sempat break percetakannya karena ya biasalah ya dunia bisnis, kadang naik kadang turun. Sampai akhirnya tuh sebenarnya mesin udah dijual semua, Bang. Udah nol, kita nggak punya inventaris apa-apa. Cuman pas gue lulus kuliah, bokap sempat nanya sama gue, kira-kira kita bisnis apa ya? Kita kayak waktu itu gue udah nol banget, Bang. Keluarga gue udah nol banget. Lu pernah di titik sejatuh itu? Iya. Kenapa? Maksudnya nol tuh dijual apa bangkrut? Beda nih. Ya itu tadi ya, punya problem di bisnis, akhirnya aset kita jual, inventaris kantor kita jual, mesin-mesin bokap tuh udah nggak ada, udah habis, sampai kayak ya udah, nih kita ibaratnya kalau mau langkah lagi sekarang nih jangan sampai salah, kalau nggak nanti minus gitu kan. Udah gawat nih, udah di ujung jurang lah ibaratnya. Cuman gue lulusan anak kuliah yang nggak tahu apa-apa, gue cuma bilang gini, papa dulu pernah sukses banget loh pak di dunia percetakan, jadi kayak kita nggak usah diferensiasi dunia bisnis yang lain, kita jalanin lagi aja percetakan. Gue bilang gitu, selogika gue aja kan. Terus bokap gue bilang gini, tapi sekarang percetakan udah beda nak. Zaman papa dulu tuh beda sama sekarang. Ya nggak apa-apa, nanti aja bantu belajar, gue bilang gitu. Sampai kita mulai lagi dari nol. 2014 kita mulai dari nol, pelan-pelan ngerangkak ya, keliling-keliling, kita cari order, kita cari kerjaan. Awalnya belum punya mesin, sampai alhamdulillah sekarang udah ada mesin-mesin di kantor. Dan pas 2020 tuh, itu udah kerja kan, kita ngerintis bisnis, alhamdulillah udah semakin baik, semakin meningkat. 2020 COVID. Nah lo nggak bisa ngapa-ngapain kan? kena ya? Gue sih kena 2 kali gue kena. Oh ya? Gue kena COVID 2 kali. Oke, nah terus COVID-nya kena, bisnisnya dampaknya juga kenanya kenapa? Percetakan emang kena dampak ya? Kan waktu itu inget gak pas awal tuh PSBB ya kalau nggak salah tuh, yang semua bener-bener lini bisnis, lini kegiatan apapun kan nggak boleh. Oh iya. Bener-bener di rumah doang bang, pasti lo inget kan? Ingat. Kayak sebulan atau 2 bulan gue lupa deh itu. Nah udah gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue basicnya badan nggak bisa diem ya kan. Gue ngapain ya gitu. Waktu itu tuh baru ada aplikasi tuh sosial media baru waktu itu, TikTok belum lama gitu kan. Gue download, gue nonton di situ, gue belum ngonten tuh. Terus kayak gue iseng deh nih, gue ngonten juga kali ya, gue bilang gitu. Kayak tapi waktu itu isi konten TikTok tuh masih banyak kan mostly joget, dance, trend music waktu itu. Bowo rajanya dulu kan. Alpenliebe. Nah dari 2017an tuh Musical.ly berubah jadi TikTok gitu kan. Ya udah gue coba ikut tuh bang, gue joget. Joget ngapain? Lu yang syuting, gue yang malu, Jaja. Iya bang. Laki joget. Hey. Ya Allah, ternyata lu pernah joget-jogetan. Ngapain sih? Pernah joget keringetan tapi nggak ada hasil bang. Jangan ya dek ya. Ini contoh berkarya yang bagus ya semangatnya. Iya. Karena gini, dulu di TikTok tuh kita belum punya patokan bang. Kita mau konten apa? Itu bener-bener cuman joget doang. Mostly hampir semuanya joget. Ya udah gue ikutin gitu kan. Pas gue ikutin joget keringetan ya itu nggak ada hasil, sampai nyokap gue tuh bilang di rumah, kamu ngapain sih? Gue bilang aja olahraga mah. Habis gimana gue bilang joget, gue malu kan. Astagfirullah. Gak ada hasil. Emang hasil apa sih? Maksudnya bingung gue, joget tuh maksudnya. Kan kalau awal kan kita ngonten kan pasti kita nyari viewers dulu dong. Terus? Supaya konten kita view-nya rame gak nih? Itu dulu kita boro-boro mikirin duit, bisa jadi content creator yang bisa menghasilkan boro-boro. Gue cuma mikirin view-nya bisa rame gak nih? Dulu yang nonton 3 bang, 10 orang bang. Ya 300 aja gue udah seneng banget dulu. Ya Allah. Itu aja target utama tuh viewers. Boro-boro followers deh viewersnya dulu gitu kan. Terus? Sampai akhirnya justru ketika gue udah keringetan, capek berkali-kali ngonten joget gak rame-rame, justru gue waktu itu pernah bikin konten ngomong. Jadi gue pernah jalan-jalan ke Bandung gitulah sama bokap gue sama abang gue bilang, gue ngonten nih di TikTok, jalan-jalan ke Bandung cek. Gue kayak orang bikin story aja tuh. Cuman dipotong-potong gitu jadi sebuah video TikTok. Rame. Kok bisa? Yo nggak tahu gue. Enggak, lu siapa? Maksudnya kenapa orang jadi sekepo itu pengen tahu perjalanan lu ke Bandung? Gak tahu tuh algoritma TikTok mendukung gue kali ya. Nggak tahu juga gue tuh di situ. Gue juga kaget. Rame beneran bang. Sampai ratusan ribu juga kalau nggak salah tuh viewersnya waktu itu. Bahkan ada yang jutaan juga. Gue kaget kan, followers gue cuman berapa. Ya udah. Oh gue pikir ini kali jalan gue nih. Maksudnya style konten gue kayak gini kali ya. Emang gue suka ngomong kan orangnya kan. Ya udah, gue terusin sampai sekarang. Jadi pelan-pelan lama-lama followers naik. Ya udah begitu.
Oke, dan maksudnya di setiap postingan kan pasti beda-beda kan, nggak mungkin Bandung mulu kan? Iya. Maksudnya lu apa sih kayak daily vlog gitu? Kalau semakin kesini daily vlog. Gue dulu juga sempat nge-YouTube, cuman gue udah nggak seriusin lagi. Gue concern di TikTok aja. Cuman isinya hampir mirip. Jadi kayak kegiatan gue sama istri gue, sama anak gue sekarang. Sekarang. Tapi buat tips buat anak-anak yang baru memulai, coba deh kasih tahu. Maksud gue masih ngaruh emang ya vlog ya? Maksudnya kayak ngaruh kok. Iya ngaruh. Orang sepengen tahu kehidupan orang meskipun maaf dia nggak dikenal. Oh kalau nggak dikenal tetap harus cari sesuatu yang menarik. Nah, lu buat itu kan nggak dikenal nih kondisi awal-awalnya dulu Iya. sebelum kayak sekarang nih. Mungkin belum ada yang bikin kayak gitu. Atau lu punya tips lainnya, maksudnya kayak hidden gemnya kah? Oh gini. Atau apalah yang akhirnya orang jadi menarik nonton gitu? Gue ingat, gue pas pertama bikin konten itu gue terinspirasi dari, kalau nggak salah kalau lo ingat dulu tuh ada yang kayak sound gini nih, private school check. Oh tahu. Dulu awal-awal banget TikTok itu Iya. pakai suara Google, ya kan? Tahu. Nah gue bikin pakai suara real voice gue sendiri, tapi gue ngebahas kehidupan yang mau gue jalanin ataupun kegiatan yang mau gue jalanin. Itu jadi intinya berarti ya apa ya, lebih kepada apa sih, kritis aja kali ya, Iya, kayak kita iya. cari aja nih apa ini potensi bakat kita dan apa yang bisa kita jadikan sebuah hidangan di sebuah konten gitu. Dan referensinya siapa waktu itu? Yang vlogger-vlogger gitu? Nggak ada, Nggak ada. random aja gue. Cuman itunya doang tuh, judulnya doang. Abis itu gue bikin aja suka-suka gue. Oh. Nggak ada referensi. Waktu itu siapa ya vlogger waktu terkenal saat itu? Ria Ricis ya? Itu YouTube. Ya di TikTok juga sih. Kenapa tiba-tiba gitu? Nggak apa-apa. Oh, ya enggak, waktu itu kan Atta, apalagi coba YouTuber Iya. YouTuber nomor 1 itu waktu itu. Atta. Terus Raffi belum ya? Baim Wong belum ya? Kayak bikin belum deh. Cuma Atta sama Ria Ricis ya waktu itu ya. Ya waktu Mungkin. itu setahu gue ya kan gue cuma penikmat. Ya gue juga sebenarnya nggak terlalu sering nonton sosial media tuh. Perkara COVID aja gue jadi nonton. Oke, terus? Tapi itu nama-nama besar yang memang kayaknya eksis di waktu itu. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang gede Sampai namanya. sekarang, Masya Allah. benar. Oke, abis itu lu dapet insight. Oh kayaknya gue di sini nih. Iya. Lu dalemin terus tuh. Gua dalemin. Set. Gue dalemin konten. Ya udah semakin lama semakin rame. Ah. Ya udah begitu. Apaan begitu? Ya begitu aja. Lu gimana? Ya pokoknya Lu jadi fokus intinya- dong, lu fokus dong. Oh, fokus Masa dong. begitu gua kesebut nama Atta Halilintar aja udah nggak fokus? Fokus. Kalau gua ngomongin Atta. Soalnya pertanyaan lo kan tadi kan nanya gue Iya. kegiatan gue. Iya. Nah kegiatan gue dari mulai konten ya udah sampai sekarang begitu. Oh gitu, iya. jawabannya. Oh enggak, lu nggak ada masalah sama Atta kan? Nggak ada masalah sama siapa-siapapun. Oh iya. Insya Allah ya, insya Allah. Kok pas gue sebutin salah satu vlogger langsung kayak apa ya? Kayak Enggak, gue kagetnya tadi. Maksudnya itu lebih terkenal di YouTube bang. Jadi gini. Oh lu TikTok ya? Gue TikTok. Oh beda nih. Beda. Lebih bagus TikTok dong. Oh enggak juga. Oh enggak juga. Punya segmen masing-masing. Cuman ada beberapa konten creator yang ciri khas banget YouTube, ada ciri khas banget TikTok juga ada. Ada yang semuanya ngonten tapi tetap dia punya ciri khas. Oh dia lebih dikenal orang sebagai YouTuber gitu-gitu. Oke, dan prosesnya waktu itu gimana sampai akhirnya paralel ya percetakan lo jalan. Kan lu kan lagi lu lagi ngebangun Iya. karir sama gimana cara dapetin duit lagi. Iya. Mimpi lo juga di umur yang waktu itu mungkin ada target buat menikah juga. Betul. Ini kan kalau gue baca tuh kan kompleksitasnya tinggi sekali ya. Iya. Ya kan, wah padat banget. Nah maksud gue ketika lo ngebantu niatnya pengen naikin ekonomi keluarga dan seterusnya, tapi juga ada tuntutan menikah, apa yang kira-kira bisa menginspiring kita semua jadi buat para pelaku-pelaku konten, ya konten kreator gitu ya, yang cowok-cowok terutama, akhirnya punya semangat juang untuk bangun konten gitu loh, untuk dapetin brand apa segala macamnya. Waktu itu kan monetisasinya berarti lu endorse ya? Iya, setelah gue punya followers yang lumayan, akhirnya gue tahu dunia endorsement itu. Oh ternyata benar menghasilkan ya, ternyata begitu. Jadi itu juga jadi sebuah motivasi gue untuk bisa produce konten yang lebih oke lagi dan lebih konsisten lagi. Jadi kalau pertanyaan lu tadi, gue memang pernah ada di situasi gini bang. Waktu itu kan gue ngonten kan, shifting nih dari yang COVID itu kan, kantor nggak gue pegang nih gitu kan. Kantor percetakan? Iya. Oke. Terus ketika gue udah mulai ngonten rame, ini kan COVID pelan-pelan nih udah mulai PPKM nih, ya kan? Udah boleh berkegiatan lagi, dunia usaha boleh jalan lagi, tapi ada batasan-batasan. Ingat kan waktu itu? Iya tahu. Untungnya gue punya orang tua, which is bapak gue nih yang di percetakan ini bareng. Bapak gue tuh orangnya open minded banget. Dia lihat anaknya nih lagi punya peluang baru di dunia konten ini. Dia ngasih kebebasan gue bang. Dia ngasih fleksibilitas gue yang luar biasa untuk memanage waktu gue.
Sampai-sampai tuh gue bikin sistem yang bisa menggantikan gue di kantor supaya gue bisa fokus konten. Wah, ini tips banget nih. Berarti bokap lu ngizinin sementara percetakan lagi dibangun kan? Oh, udah mulai stable. Percetakan lagi dibangun kembali. Udah mulai stable karena dari 2014 bangunnya. 2020 6 tahun itu udah lumayan. Omset udah ratusan juta. Ketika itu udah ratusan juta. Tiap bulan. Oh, wow. Tiap bulan. Oke. Alhamdulillah. Oke. Jadi kayak udah tinggal build sistem aja nih untuk menggantikan figur gue nih. Sambil ya mungkin gue kalau bisa 10-15% atau 20% waktu gue bisa curahin ke percetakan, itu lebih bagus lagi. Tapi bokap gue bilang, ya udah jalanin konten karena ini peluang nggak datang 2 kali. Momentum itu who knows, nggak akan mungkin terulang persis sama 2 kali. Jadi jalanin. Dia bilang, kalau memang ternyata rezeki Eja juga ada di sini, ya bagus gitu kan. Jadi kita punya 2 mata pencaharian, dua mata uang pencaharian. Gitu. Bokap gue ngomong kayak gitu, dan akhirnya gue jalanin setelah konten terus sampai ya fase kehidupan sekalian gue nyari jodoh segala macam. Waktu itu kan gue udah umur berapa ya? Gue soalnya pernah gue pernah bercita-cita tuh nikah umur 26 tahun. Ternyata lewat 28 tahun lewat. Kok kelewatan lama banget gitu kan. Ya udah pokoknya gue giat lah, berdoa segala macam gue mau cari jodoh. Nah, sebenarnya lika-liku perjodohan juga ada nih di apa tuh? Dunia TikTok ini. Oh, gue nggak tahu soalnya cerita lu tuh. Lika-liku perjodohannya apa sih? Boleh tahu nggak apa sih? Gagal nikah? Nggak mungkin lah, masa seganteng lu gagal nikah? Ya bang. Apa sih kok ya bang? Gini deh. Oh, oke. Apa sih coba? Gue bisa balut judulnya ini adalah surprise dalam kehidupan pernikahan. Kenapa? Karena gini, dulu waktu pertama kali gue download TikTok, gue tuh pernah bermimpi ada salah satu figur yang gue tuh kayak suka banget sama dia. Kayak gue bilang, wah ini tipe gue banget nih. Bisa nyanyi, suaranya bagus, agamanya bagus, cantik, kayak enak aja dilihat tapi nggak too much gitu bang. Kayak ini gue banget gitu kan. Tapi ya Allah, gue siapa men? Gue konten belum, netizen gue. Kayak kejauhan kan mimpi gue kan. Tuh gue di kasur tuh sambil covid, gue inget banget. Gue liatin, gue stok. Ya Allah ini kayaknya gitu kan. Ya udah sampai akhirnya gue cuma bisa komen-komen tuh waktu itu. Ke postingannya dia. Wow, ini sosok nih ya. Sosok nih. Ini true story. Ini tips and trick bagaimana cara mendapatkan jodoh selevel TikToker dan selebgram papan atas. Ya ataupun siapapun yang lu idolakan, bahkan lu berandai-andai kayak lu nggak mungkin dapetin dia. Udah nggak apa-apa, mimpi aja gratis. Ini bang mimpi. Gue curiga siapa sosok di balik ini semua. Apakah YouTuber, apakah TikToker? Terus ini simak baik-baik. Terus gue komen-komen lah di situ kan, sampai akhirnya gue tapi komennya masya Allah gitu bang. Kadang dia kan suka sholawatan gitu, suaranya bagus. Ya gue masya Allah suaranya bagus gitu loh. Buaya? Ih gak buaya bang. ya gitu deh. Ya pokoknya gue mengidolakan aja dia tuh ya. Sampai akhirnya ya udah gue tapi konten tuh abis itu. Gue ngonten segala macem. Ternyata lika-liku kehidupan, Allah mungkin kasih jalan lain. Allah justru memperkenalkan gue sama orang lain lagi yang bukan sosok tadi. Aktris juga, konten kreator juga. Gedean mana sama yang lu didambakan yang di pertama kali lu pengen? Mungkin kalau secara apa namanya followers ya, kita bingung ngomong lebih besar tuh followers kali. Followers saja. Lebih besar yang bukan sosok itu. Oke. Terus apa hubungannya si sosok yang nomor 2 ini? Kenapa maksudnya? Gue dipertemukan. Maksudnya karena konten di sosial media, gue akhirnya jadi bisa kenal. Lu diundang? Gue diundang. Oh karena lu udah jadi TikToker, ya pokoknya dengan berbagai macam konten lu viral, naik, lu ngevlog apa, lu pokoknya lu jadi TikToker lah ya, udah jadi selebgram, diundang ke channelnya dia. Kurang lebih seperti itu. Terus singkat cerita ternyata kita kayaknya punya visi misi yang sama, ya udah kita jalanin. Dan mungkin Allah kasih jalannya memang seperti ini, gua harus jalanin, dan mudah-mudahan waktu itu gitu kan, mudah-mudahan berending positif gitu kan. Apa sih, nikah? Iya. Oke. Tapi ternyata setelah dijalanin ya biasalah ya, ada ketidakcocokan dan lain hal, sampai akhirnya ternyata kandas di ujung ceritanya. Seperti itulah kurang lebihnya. Tapi yang gue mau highlight adalah kita tuh pernah bertemu ramean juga di rumah yang konten creator ini sama orang yang gue idolain juga. Tapi iya pernah. Ada satu momen gitu bareng. Ada satu momen kayak gitu. Satu frame. Ada satu frame.
Berapa orang isi frame? Rame lah, waktu itu juga rame sama orang-orang lain juga. Oh, jadi ada lu, sama ada orang yang pengen lu nikahin, sama ada orang yang pernah lu idolakan. Betul. Tapi gue udah nggak pikir lagi ke situ karena gue lebih ya gue fokus dong sama yang keadaan sekarang ibaratnya gitu kan. Tapi ya itu unik aja, ini cerita intinya cerita Allah tuh punya cerita yang bahkan kita nggak pernah pikirkan itu terjadi. Ibaratnya kalau kondisinya kayak gitu berarti ya gue belum spill dulu deh, jangan dulu karena ending ceritanya gue belum cerita nih. Oke. Pokoknya gitulah. Ya, oke. Pokoknya ternyata setelah dijalanin gue nggak berjodoh juga sama yang content creator itu. Si yang sosok yang gue idolakan juga waktu itu punya masa lalu juga ya, pasangan waktu itu juga ternyata nggak berjodoh. Tapi gue juga nggak, abis setelah gue beres sama yang content creator ini, gue juga nggak yang ngikutin sosok yang gue idolain ini bang, karena gue tahu dia udah punya pasangan. Jadi bener-bener gue nggak ngestok kehidupan dia segala macam. Gue flat aja, gue jalanin kehidupan gue aja setelah itu. Tapi ternyata lu sama dia karena ngeliat pertama kali di rumah orang yang pengen lu nikahin, ada dia di situ. Fix orang ketiga. Enggak. Lah kan ada di situ. Lu pisah gara-gara dia. Enggak. Jahat lu. Gue bisa berkomunikasi lagi sama yang gue idolain ini 1 tahun lebih setelah gue beres. Sorry. Gue pikir gara-gara kayak wow, lebih menarik nih. Ini kan idola yang gue pernah komen-komen ini. Enggak. Hah, kamu pergi sana? No. Aku gak butuh kamu. Selintas pun gak gue pikirin ketika gue lagi di sana. Oh, bukan gara-gara No. Dia suka konten terus. Enggak. Aku malas dikontenin aja. Dikit-dikit No. dikit-dikit kamera, dikit-dikit konten. No. Nanti aku malah dibahas sama Kemal Palevi nih. No. Kan waktu itu kan Kemal Palevi pernah jadi polisi YouTuber kan. Big no. Malah gini bang, Kan. gue selalu bersyukur sama Allah. Mungkin jalan gue pernah di situ. Walaupun waktu itu keadaan gue benar-benar seserius itu dan seniat itu dan lillahi ta'ala itu. Tapi walaupun endingnya tidak jadi, gue sangat selalu bersyukur sama Allah. Oh iya? Mungkin itu jalan Allah memperkenalkan gue sama jodoh gue sekarang. Kenapa? Mungkin Allah naikin derajat gue lewat situ. Tanpa gue niatkan, tanpa gue expect, tanpa gue harapkan. Wah, Masya Allah. Nih, Gue lebih dikenal orang lagi setelah itu tanpa gue niatkan. ini Eja udah pakai istilahnya ilmu tauhid. Jadi ketika ada ujian yang datang bertubi-tubi, bukan yang disalahkan adalah tentang takdirnya, tapi lebih berhusnuzon, berbaik sangka, pasti ada hikmah di balik ini semua. Dan ini bukti cintanya Allah sama lo. Kalau bahasa gue bukan hikmah lagi, kejutan. Berarti Allah gantikan jadi jauh yang lebih baik. Iya. Serius lo? Bukan jauh lebih baik ya, maksudnya ini cerita lama gue ternyata. Ini gue kasih tahu aja deh. Yang gue idolain sekarang udah jadi istri gue, gitu aja deh. Wow! Yang pernah gue mimpikan kayak mimpi gue jauh banget. Itu Ini jadi istri idola gue lo yang sekarang. lu lihat itu komen, hah gimana ceritanya aja lu netizen cuma seancuran kongguan gitu loh. Ya itu dia, makanya. Maksudnya Gue seonggok remah remeh kayak pasir di lautan kan. Iya, maksud gue lu pakai Jalur konten tadi. lu pakai kodam apa? Oh nggak boleh syirik. Syirik. Baru menerusin. Lu pakai apa lo bisa begitu? Istiqomah di konten aja. Jadi Masya karena Allah. konten itu mungkin ya orang lebih banyak kenal gua, dan orang yang gue idolain ini gue juga kan jadi notice gue dong pasti. Karena gue udah mulai ngonten, bahkan video-video gue juga ternyata pas setelah gue ngobrol juga sering masuk ke FYP-nya dia. Jadi ya itu cara Allah mungkin menaikkan derajat gue seperti itu. Singkat cerita 1 tahun lebih dari yang gue Pisah, gagal nikah sama nikah. YouTuber nomor 1 ini. Gue nggak tahu nomor berapa, kok gue nebak-nebak ngasal. Ya. Setelah itu ya itu tadi gue nggak pernah memperkirakan gue bakal ke si sosok ini lagi, si istri gue ini lagi, karena gue tahu dia juga punya pasangan waktu itu, dan gue ya udah gitu aja nggak ngikutin lagi sampai akhirnya ada satu hari gue inget banget, hari Jumat. Gue inget banget hari Jumat itu tuh dia komen di Instastory gue. Dia nih siapa yang lu idolakan? Yang gue idolakan yang akhirnya jadi istri gue ini. Masya Allah. Dia nyolek gue. Hah? Reply komen bang, reply story bang. Oke. Gara-gara gue bikin konten soal polemik onde-onde. Kenapa onde-onde? Yang bulat hijau itu lo ngomongnya apa? Klepon lah. Nah gue taunya onde-onde. Apaan sih lo? Klepon? Coba tanya ke sama orang.
Apa Lo sih? apa bang? Hijau yang ada kelapanya? Hijau yang ada kelapanya Yang itu sebutnya isinya apa? gula merah. Apa Dim? Yang bulat, yang hijau. Yang hijau yang Iya, ada yang kelapanya hijau. dari tepung beras. Apa sih itu lah? Apaan lagi sih? Apa lagi yang panjang lemper kali? Yang hijau yang ada gula merahnya temennya kue putu. Iya. Apa itu? Iya. Iya benar itu. Ya kelepon kan? Iya, mostly memang banyak orang. Coba bilang buka, telepon. kelepon coba. Dimas. Please dong. Ini yang gila siapa sih? Orang kelepon kan maksud lo? Iya, coba apa nih? Yang hijau. Ini ribut nih kita nih. Ribut Apa? emang. Ya Boneng. Gue nonton Warkop DKI. Boneng tuh ngomong itu onde-onde bang. Di film Warkop DKI Dono Kasino Indro. Oh gue gak tahu, gue angkatannya mahal ini. Gua Mahalin. Tapi lo tahu saya nggak? Tahu lah. Mahal Gila, gua ini kejebak. mahal banget kali. Ini kan ini kelepon bang. ini. Nah ini tuh. Onde-onde tuh ternyata- yang ada wijennya Dimas. Nah itu. Onde-onde ada wijennya. Ini apa? Kamu bilang? Kelepon. Tadi bilang onde-onde. Kelepon kan ini? Nggak punya pendirian dia emang. Ini kelepon kan? Iya bang. Jadi gini. Coba onde-onde yang mana? Onde-onde memang yang. Diam. Nggak Oke, usah lu yang coklat. sugesti. Onde-onde yang mana? Bener, yang dalamnya bulat coklat. Kacang hijau. Iya, Kacang hijau, coklat, ada wijennya, ke dalamnya kacang hijau. Apa itu namanya? onde-onde. Onde-onde. Dia emang liar bang. Apaan sih orang itu onde-onde? Ini kelepon. Iya tadi dia jawabnya salah. Berarti lu yang awal bang. Enggak, Lu lu udah bilang perlu itu giring hijau, opini. onde-onde. Coba lu komen di bawah. Yang hijau ada kelapanya itu kelepon apa onde-onde? Kenapa jadi onde-onde sih nih? Nggak ngerti gue. Itu si Boneng tadi, almarhum Boneng waktu di film Warkop. Komen. Belum meninggal. Men almarhum aja lo. Astagfirullahaladzim. Udah Maaf. kali. Maaf. Rumah deket saya. Demi apa? Maaf ya. Gue pikir. Itu ini. Ini almarhum Dim Hamsik apa sih namanya dulu tuh? eh, Yang pernah main. Kim Damsik. Iya gitu. Gue lupa. Kim Jong Un. Ya kok ke Korea. Iya, Ya, pokoknya ada lah yang udah Oh, meninggal. Boneng Cuma beda orang. komen di status lo, Boneng. Bukan Boneng komen di status gue. Gue pernah ngeliat di film Warkop DKI, Boneng waktu itu ada scene jadi maling, buka kulkas, dia ngomong itu onde-onde bentuknya kayak gini. Terus hubungannya sama WhatsApp lo apa? Nah, IG story lo apaan sih? Kan gue jadinya kan tahu seumur hidup gue kue warna hijau ini tuh onde-onde kan. Nah gue pernah bikin story, gue bilang, gue nanya sama netizen, ini tuh onde-onde apa kelepon? Oh karena polemik. Karena polemik, karena menurut gue ini onde-onde, tapi banyak orang bilang kelepon. Termasuk Alivia Fitri, sosok yang gue idolakan dulu, dia komen. Gue loncat kan bang. Gue agak-agak kayang kan. Kayak ini orang udah gak ada gue pikirin sama sekali, udah sekian lama tahun tiba-tiba nongol. Gue kaget bang. Dia bilang itu kelepon. Dia bilang dia juga geng kelepon tuh. Oh iya, Bukan gue nggak banget sama tuh. sama gue. Ya lo banget deh teman-teman Kelepon. lo semua. Orang Sumatera banyak bilang onde-onde. Kalau Pulau Jawa emang bilang kelepon. Kenapa lo bawa rasis lo? Kan gue udah survei. Oh udah emang iya hubungannya apaan? Ya, survei di story. Ternyata orang pada bilang, oh iya bener bang. Kalau di Sumatera orang-orang Sumatera bilang itu onde-onde. Tapi kalau di Pulau Jawa banyak kan bilang itu kelepon. Oh gitu. Dari situ gue mulai komunikasi. Seneng banget kan. Kayak ternyata komunikasinya kayak dua arah gitu bang. Nggak kayak interview, ngerti gak lo? Iya. Biasanya kalau kita ngedeketin orang kan kayak interview. Iya lagi. Kita nanya, dia cuma jawab doang, nggak nanya balik. Ngerti kan lo? Iya lagi. Gue baru tahu istilahnya. Iya tahu. Lagi deketin kalau dia nggak interest, interview. Iya, dia cuma Nanya. jawab doang. Iya benar. Abis itu dia nggak berani nanya lagi. Kan orang kalau interview kerja begitu. Nggak mungkin orang lagi di interview nanya ke manajer HRD-nya, iya kan? Iya kan? Masa tiba-tiba nanya, terus kenapa bu nanya begitu? Nggak mungkin. Iya, misalnya HRD nanya, Pak mau gaji berapa? Sekian. Terus dia nanya lagi, kalau Bapak gajinya berapa? Kan nggak Nggak mungkin. mungkin. Iya nggak Nah mungkin. itu, Iya, benar. ternyata dua arah bang. Gue seneng banget Oh kan. dia nanya juga? Iya. Apa nanya apaan? Wah pokoknya ada deh. Pokoknya gitulah, gue ngobrol-ngobrol. Iya. Singkat cerita ternyata, ya kan gue kulik-kulik juga ya kan. Gue apa namanya, apakah bisa menjadi prospek ke kehidupan yang lebih baik nih gitu kan. Asik. Kulik punya kulik sudah beres sama masa lalunya. Nah, Jadi ini peluang besar bang. Pede banget lu. Biarin. Udah tuh mulai deketin gue. Oke. Seminggu depannya gue jalan ke Bandung, ketemu dibantuin sama Alwi Fahri, ada tuh content creator juga. Yang orang bilang, netizen bilang itu mak comblangnya Reza dan Via tuh, karena dia yang bantu mempertemukan kita juga, gitu-gitu deh. Siapa namanya? Alwi ya? Alwi Fahri. Oh, gue tahunya angkatan gue Alwi Shihab. Maaf, mantan Menteri Luar Negeri, adiknya Kure Siap. Ya, Nggak tahu. sebenarnya kita mirip sih.
Cuman gue suka sok muda aja. Oke. Karena Terus? jadi gue muda. Iya. Ya udah. Terus ya udah akhirnya gue deket tidak dengan status pacaran, tapi kita sama-sama tahu kita mau ke arah mana. Keren. Kita mau, dia tahu gue mau nikah, dia tahu gue udah tua dibanding dia gitu. Tapi dia juga waktu itu pernah punya polemik juga, apakah gue siap nikah muda nih, padahal dia juga kuliah juga belum kelar gitu. Tapi kayaknya ya dengan segala lobby-lobby politik ya, akhirnya saya bisa mencuci otaknya. Sudah nikah aja saya. Oh gitu. Ya enggak. Selancar itu. Enggak lancar banget, Bang. Oh. Agak penuh perjuangan juga, Apa Bang. perjuangannya, boleh tahu nggak? Kasih tahu ke teman-teman semua. Siapa tahu teman gue yang namanya Tekurian tahu. Ya kan, gue suka gue punya teman namanya siapa? Iya. Kenapa lu ngurusin hidup temen gue? Soalnya sama namanya sama temen gue juga. Oke, lanjut terus. Teman main bola gue tuh. Terus ya udah akhirnya gue berusaha dengan segala macam cara, maksudnya dengan dibalut dengan niat yang baik, dengan niat yang betul-betul gue utarakan lah gue pengen nikahin dia. Tapi tidak selancar itu, Bang, karena orang tuanya tuh tidak memperbolehkan dia nikah sebelum lulus kuliah dulu. Ya. Iya, sedangkan waktu gue awal-awal komunikasi tuh dia nih hitung-hitungannya tuh kalau lancar tuh skripsinya baru tahun depan, Bang. Wah. Sempet tuh pernah ada gue juga inget pertanyaannya kayak, kamu mau siap nunggu nggak gitu. Gue bilang siap aja, mau kapan juga gue tungguin, gue bilang gitu kan. Bener-bener ya, karena Masya Allah tabarakallah ya, semakin kenal gue semakin melihat luar biasa lah, Masya Allah. Kok semakin kenal pacaran? Kata lu gak pacaran? Kan dulu gue ngeliatnya di layar handphone, Bang. Iya. Dia nyanyi, dia sholawatan, dia apa segala macam, kan gue bisa prediksi nih dia orang yang kayak gimana gitu kan. Nah pas setelah kenal beneran gue semakin terkagum-kagum. Jadi kayak gue nggak bisa lepas nih gitu. Lu mau tungguin sampai kapan ya? Udah gue tungguin gitu, Bang. Lu kenapa liat dia dong berarti? Enggak ya, lebih ke ngebet ya? Enggak sih, kayaknya dia nggak ada ajaran-ajaran apa. Oke. Lebih kepada itu. Jadi udah gue jalanin setahunan lebih. Nah ini ada cerita lucu nih, Bang. Apa tuh? Nggak tahu cerita lucu, nggak tahu cerita bodoh ya. Apa sih? Nah kan sambil nunggu gue dapat ACC lampu hijau dari orang tuanya nikah. Ya kan gue jalanin nih apa namanya kehidupan demi kehidupan, hari demi hari, kan gue sambil nabung nih. Sambil mempersiapkan gue mau nikah. Sama dia. Iya. Pede gila loh. Terus? Sama Alivia Fitri, istriku sekarang. Masya Allah. Sekarang udah bisa ngomong begitu dia. Iya dong, dulu kan direbutin orang juga. Lo kemarin lo. Iya. Terus gue nabung segala macam. Ada nih, Bang, tabungan, Bang. Berapa? Ya ada lah. 3 digit. 3 digit itu berapa, Bang? Ratusan juta. Iya kan 3 digit Lu baca matematika gak sih? Belajar, Bang. Iya kan kalau 2 20-an. Oh iya benar. 300-an. Agak ngelek berarti, Bang. Iya. Ratusan juta. Ratusan juta. Yeah. Terus karena gue nunggu nih nggak ada panggilan nih dari orang tuanya, gue pikir duitnya gue putar dulu buat bisnis. Begitu. Karena waktu itu gue ngonten di TikTok, gue mulai ngonten otomotif, Bang. Terus orang tuh pada interest tuh sama konten otomotif gua. Terus kayak gue mikir-mikir, gue beli mobil kali ya. Gue beli mobil, gue kontenin. Kalau udah selesai gue kontenin, tak gue jual lagi. Oh, gitu. Fitra Eri kali Iya, ya kayak gitulah gitu. Merasa bahwa gue bisa nih kayak Ridwan Hanif. Enggak gitu. juga sih. Dia kan segmennya kan YouTube. Ya gue pikir juga gitu, Bang. Awal-awal di TikTok kayaknya belum ada nih yang rame-rame banget ngebahas otomotif kan. Tapi walaupun gue nggak ngebahasnya nggak terlalu dalam banget juga kok. Gue ngebahasnya tetap perspektif netizen orang awam juga gitu. Kayak gue pernah ngonten gini, lo punya duit 100 juta, lo mendingan beli Brio apa Mercy? Kayak gitu. Tapi kalau Mercy lo dapat yang tahun tua. Tapi lo apa plus minusnya kalau lo beli ini? Tapi kalau lo mau tahun muda ya lo bisa beli Brio misalnya gitu-gitu. Itu gue lebih bahas kayak gitu. Nah rame nih. Gue pikir gue beli mobil aja. Gue kontenin ya tadi, ntar gue jual lagi. Ternyata ketipu, Bang. Kok bisa? Ya bisa aja namanya penipu. Oh iya bener. Nggak, maksud gue kenapa? Maksudnya ratusan juta lu udah beli mobilnya, udah lu review? Belum. Gue datang ke tempatnya, gue ngelihat wujud mobilnya, tapi gue bisa ketipu. Apaan sih? Kenapa bisa gitu? Lu tahu segitiga itu gak sih, Bang? Illuminati. Iya juga. Illuminati apa sih? Segitiga. Lu yang jelas dong. Apa sih? Apa sih namanya? Motif segitiga penipuan, Bang.
Nah ini juga harus diedukasi nih Nggak sekalian nih gue cerita deh ya. Apa sih maksudnya? Jadi gini bang, lu misalnya lu yang punya mobil ya, Heeh. lu punya mobil nih, lu ingat ya diri lu yang punya Iya, mobil, iya, lu iya. mau jual mobil nih, Iya. ya kan? Ah. Terus lu posting nih di sosial media A misalnya, Iya. ya kan? Nah tiba-tiba ada Dimas nih ngelihat iklan lu, ya kan? Terus dia nanya-nanya nih semuanya tentang mobil lo, gitu kan? Terus? Nah setelah dia udah tahu informasi tentang mobil itu lebih banyak, terus dia ngambilin foto lu bang, foto mobil lo. Oh, oke. Terus? Nah, abis dia informasinya udah lengkap, dia posting di sosial media B. Yang beda sama yang lu posting, gitu kan. Nah, gue ngelihat iklannya Dimas. Dia kan berlaku sebagai pemilik dong, pura-puranya kan. Nah, gue ngobrolnya sama dia bang. Tapi waktu gue mau cek unit, dia ngasih alamatnya alamat lu. Sebenarnya gue ketemu lu bang. Pas di lokasi tuh gue ketemu lu, gue ketemu mobilnya. Gue udah pegang BPKB-nya segala macem. Emang gue bego aja. Lah, ya bagus dong udah ketemu sama penjual aslinya. Nah tapi dia bikin skenario bang sedemikian rupa seolah-olah di mata lu, gue ini adalah orangnya dia. Oke. Gue adalah orang suruhannya dia buat ngecek mobil lo. Oke. Di mata gua, lu itu adalah orang yang pengen ngasih lihat mobilnya dia. Orang rumah, dia lagi meeting bilangnya. Gile. Begitu dibalut sama dia, akhirnya gue transfernya tetap ke dia dong. Oh iya. Gak taunya dia lagi ngapain, lagi main di Empang kali entar di mana. Dapat Oke. duit ratusan juta, hilang bang 170 something juta. 176 Lah itu juta. duit gede itu. Gue kayak Ya nelen ludah bang. Terus mobilnya nggak bisa diambil dong, Nggak karena bisa kan lu dong. transfernya ke sono. Iya. Harusnya kan meskipun lu ketemu sama penjual aslinya kan harusnya lu transfernya kemari. Ke dia kan. Oh, iya. Gue sempat suzon juga tuh bang. Ah lu sekongkolan kali. Terus? Nah tapi akhirnya kan gue usut, gue bawa dong ke Polda segala macam. Dia berani ngikut, berani di BAP. Dan Terus? ternyata setelah hasil BAP ya nggak terbukti. Lu bener-bener nggak kenal sama Dimas. Tapi polisi sempat lu bayar? Enggak, maksudnya penjualnya sempat lu bayar nggak? Kok polisinya? Penjual Polisi lu- mah nggak bisa dibayar. Enggak, maksudnya penjualnya. Guanya nggak sempat dibayar. Enggak. Ya. Bener-bener duit nggak ada masuk ke lu, nggak ada masuk ke polisi apa lagi. Oh iya, Enggak. apalagi nggak mungkin kan? Pokoknya udah diusut ya, walaupun usut-usut tipis-tipis ya, pokoknya udah dipastikan lu tuh nggak sekongkolan. Jadi bener-bener dia tuh jago nipu bang. Gile. Udah itu hilang, stres nggak lu bang? Hati-hati tuh. Stres lah itu duit, padahal lu puter niatnya ada dua mata pisau nih. Lu pengen pakai buat nikah tapi belum ada rambu hijau dari bapaknya, Betul. atau lu puter dengan harapan bisnis kan, biar dapat duit lebih besar lagi ketika ada panggilan nikah, gas Tinggal jual gitu kan mobilnya. Misalnya nih gue jadi beli nih, oke. terus ada panggilan nikah ya kan, ya udah tinggal gue jual kan. Ya Hmm. mau rugi-rugi misalnya jual cepat pun ya tetap ada lah duitnya Iya, gitu iya, kan. iya. Nah itu gue rencananya begitu. Udah hilang bang, 100 sekian juta bang lemes. Ini bang, lu percaya nggak bang? Gue 2 hari gue kehilangan berat badan 3,5 kilo. Oh, stres. Iya. Dalam 2 hari bang, stres bang. Karena itu tadi, ya Allah ini duit nikah saya, duit nikah hamba ya Allah. Ya Allah aku kumpulin pelan-pelan ya Allah, dengan penuh keringetan ya Allah. Ternyata hilang sedetik itu aja. Padahal gue udah kayak niatin ini buat sesuatu yang baik loh, buat nikah. Tapi kenapa saya ditipu ya Allah? Gue sempat nelongso kayak gitu bang. Sampai akhirnya ini nggak tahu ya, tiba-tiba di hari berikutnya tuh gue ceritanya naik Gojek bang. Terus Gojeknya gue di motor nih ya berdua nih. Gojeknya bilang gini, bang, tahu nggak bang kejadian yang truk Pertamina kecelakaan di Cibubur, lu tau nggak? Tahu, gue orang Cibubur, gue tahu yang turunan di bawah flyover Apaan itu. sih lo orang Cibubur? Lah, Gue juga emang orang iya. Cibubur. Gue Kerangan Permai. Di Dah, lu di mana? Cibubur Country. Oh, dekat. Deket. Iya, kenapa lu nggak ngabarin? Pas Kenapa nggak syuting aja di ini Transyogi? Kenapa lu ngatur podcast gue? Mau gue kantor di mari kek? Iya. Jauh-jauh kita ketemu di sini, pulang bareng aja. Ya udah, yuk balik yuk. Ya udah, Aja ya. sekampung. Oke, anyway, CBD. CBD. Iya benar, CBD. Iya. Nah, dia bilang gini, si mamang Gojeknya, bang, tahu nggak bang? Ini tiba-tiba aja dicerita, teman saya bang, sesama Gojek, kemarin baru kecelakaan bang, baru kena musibah. Kenapa bang? Itu bang yang ditabrak sama truk Pertamina bang. Tahu nggak bang? Dia sekarang lumpuh bang, nggak bisa nyari duit lagi. Padahal dia nggak tahu apa-apa, cuman berdiri di lampu merah dilibas dari belakang. Ya Allah. Namanya musibah, nggak ada yang tahu kan? Iya. Nah, gue bilang gini, gue jadi ke-trigger dong, jadi ikutan cerita bang.
Sama bang, saya juga baru semalam dapat musibah bang. Saya kehilangan duit bang, ketipu ratusan juta. Ya Allah dek, kok bisa dek, gimana ceritanya? Gue jelasin kan. Terus dia bilang gini, udah adek, sabar aja, ikhlasin aja dek. Itu pasti Allah lagi uji adek. Tapi saya nanya dulu nih dek, adek nyari duitnya halal gak? Dia bilang gitu. Insya Allah abang, bismillah, insya Allah halal bang duitnya. Udah, kalau halal gak usah takut. Pasti Allah lagi uji adek. Allah tuh pengen coba lihat adek ini kalau diambil hartanya ikhlas gak? Karena kan semua yang kita punya di dunia ini kan semua punya Allah bang. Bukan cuma harta ya, keluarga, abang, adik, kakak, ibu, bapak, istri, anak, segala macam itu kan semua punya Allah. Kalau Allah ambil, dilihat nih kita lulus ujian gak? Kalau ikhlas, dia bilang, pasti Allah akan ganti. Dia bilang. Itu gue inget banget. Ini gue bilang nih Gojek apa mamang, apa malaikat? Gue bilang ini malaikat yang pakai jaket hijau kali ya, gue bilang kan. Soalnya gini bang, waktu kejadian kan si Via nih, itu belum nikah kan, calon istri kan. Si Via kan nyemangatin gue bang. Keluarga gue juga nyemangatin gue, bapak gue. Oh tahu lo kena tipu. Ya, tapi kan normatif bang ya. Nasihat dari orang deket tuh normatif kan? Oh iya. Iya dong. Iyalah. Ini nasihat dari orang yang nggak kenal bang. Jelek itu. Wow, itu energi bang buat gue. Sama satu lagi dia bilang gini, dek, jangan kelamaan ngelihat spion ya, nanti nabrak. Adek lihat ke depan aja. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mulai gue turun dari jok motor dia, gue jadi kayak orang yang baru nih. Serius bang, ini gak lebay. Serius asli, wallahi gue langsung kayak, oke, gue akan start menjalani kehidupan gue yang baru. Gue lupakan kejadian itu, gue giat bekerja lagi. Masya Allah. Berapa minggu setelah kejadian itu, gue memang ada jadwal umroh bang. Gue berangkat umroh sama Via juga. Via nih belum jadi istri gue juga. Apa-apaan lu bawa bukan mahram begitu? Oh enggak bang, gue bawa mak gue juga. Oh lu sama nyokap lo? Gue bawa mak gue, bawa kakak ipar gue. Via berangkat sama maknya juga. Oh bukan berangkat berdua. Kagak dong. Hampir mau gue kasih dalil. Mau dong. Oke, terus. Oke, terus gue berangkat lah rame-rame tuh umroh. Nah di sana tuh gue berdoa tuh bang di apa itu Jabal Rahmah. Kan Jabal Rahmah kan tempat mustajab ya. Ya sebenarnya banyak tempat ya. Cuman itu kan jadi apa ya, pertemuan Siti Hawa dengan Nabi Adam kan dulunya di situ. Jadi kayak ya udah gue berdoa di situ. Madhep kiblat juga, bukan madhep Jabal Rahmahnya. Gue dikasih tahu juga sama orang situ. Weh kalau mau berdoa tetap madhep kiblat ya, walaupun anda di sini gitu. Lu minta sama batunya? Enggak. Makanya gue berdoa sama Allah, ya Allah menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Tapi setelah itu gue tulis iseng nama Alifia Fitri. Apa hubungannya mitos? Iya, namanya anak muda. Oh anak muda. Gue masih muda. Iya. Sirik aja lu. Oke terus habis itu? Pulang dari situ bang, entah berapa minggu ya, dipanggil gue. Sama siapa? Sama bapak mertua gue, sama bapaknya Via. Tanpa jadwal. Gue lagi pakai baju compang-camping pulang nonton gue di Cibinong tuh, apa sih namanya tuh? Mall yang di situ deh. Ya Allah bang, kagak pakai batik, minimal gue kan pakai batik ya, pakai bahan gitu celananya. Dipanggil langsung ke rumah? Dipanggil langsung ke rumah. Ajib. Gue duduk ditanya, jadi kapan jadi serius sama Via? Lu doa di Ka'bah juga ya? Tuh. Masya Allah. Ini sebenarnya pertanyaan yang gue tunggu-tunggu dari kemarin-marin kan. Cuman pas ditanya, pas duit gue gak ada. Oh iya, ratusan juta lu hilang. Iya, belum ada sebulan tuh. Bingung gak lo jadi gue, lo bakal jawab apa? Oh iya pak, bisa pak, bismillah. Iya sama sih sebenarnya. Pede aja dulu. Laki kan. Pulang dari situ baru pusing-pusing gitu ya kan. Itu tapi gue bersyukur banget bang. Di momen yang gue nggak apa ya, nggak expect gitu kan. Padahal ini nunggu ini dulu lama bang, susah bang dapat apa panggilan itu gitu kan. Ya udah, gue bilang gue siap. Kita bismillah, insya Allah gue serius buat mau menikahi anaknya apa bapak mertua gue ini. Dan ya udah kita rundingan aja nanti mau kapan nikahnya. Masya Allah. Duitnya dari mana? Masalahnya lu harus tanggung jawab bro. Iya. Gak bisa kita asal nikahin anak orang. Memang betul. Terus duitnya dari mana? Duitnya abis itu gue banting tulang. Berkeringat-keringat. Jaraknya dari meeting di rumah itu pertama kali sampai ke tentuin tanggal pernikahannya? Gua Agustus akhir gua dipanggil pulang umroh 2022. Gua masih ingat. Terus September gua lamaran. Lah sebulan? Iya. Kalau nggak salah sebulan. Apa 2 bulan gitu. Gue lupa deh. Antara Juli akhir apa Agustus akhir. Gue lupa deh. Lah sebulan itu duit lu tabungan berapa? Kan nikahnya masih yang lama bang. Kalau lamaran kan yang secukupnya dulu aja. Oh iya. Tapi jarak untuk ke nikahnya lu ngumpulin duitnya gimana?
Itu gue nikahnya Januari tuh loh, hitung aja berapa Iya bulan. meskipun gak ada kewajiban bahwa nikah tuh harus berfoya-foya enggak. Tapi maksud gue kan minimal kan lu punya tabungan untuk nafkahi. Ini kan wajib bro. Iya. Terus Ya gimana? udah kerja bang abis itu gue ngonten dengan penuh keseriusan, dengan penuh dedikasi. Masya Allah. Semoga ya Allah perlancar rezeki hamba dari brand-brand segala macem. Udah itu akhir lumayan kekumpul dan alhamdulillahnya lagi juga waktu itu banyak brand-brand juga yang mau kerja sama bang. Alhamdulillah tuh bang. Wish. Banyak yang ngasih namanya bantuan lah, support lah. Niat lu ibadah soalnya ya. Iya, padahal kita waktu awal-awal ngerencanain juga kita nggak ngitung buat dapat itu gitu. Kita tetap siapin budget yang normal kan. Iya. Ya alhamdulillah syukur-syukur kepres bang dari itu semua, dari brand-brand yang support Masya kita. Allah. Ya Allah, terus yang lucunya lagi bang, Heeh. abis nikah. Heeh. Ini nikah nih ceritanya, singkat cerita nih gue lamaran, gue nikah Januari. Gue sama bini gue malah bisa beli mobil yang tipenya lebih tinggi daripada tipe yang gue mau beli mobil ketipu itu bang. Masya Allah. Bentar, tipe yang lu pengen mobil ketipu itu berapa? Mercedes-Benz W204 W204 itu berarti seri C. C180. C-Class 2 200. C250 kalau nggak salah waktu 250 ya? Gue main juga, gue dulu main 202. itu. Oh lo 202. Main. Lo tinggal deket rumah gue aja deh bang, kita nongkrong bareng. Udah gak ada, udah gue jual. Lu capek gue main Mercy. Kata siapa? Ya nanti kita gue Oke, bahas ntar gue ya. kasih tau bengkel ya. Iya. Iya. Oke. 204 bang. Terus 204 C250. Sekarang kebeli 205 C250. Masya Allah, tabarakallah, Allah selalu punya kejutan dalam hidup. Masya Allah. Dengan tadi kuncinya ikhlas tukang gojek. Gak ada dalam berapa waktu gue dapat istri bang. Belum dapat istri dulu deh. Gue dapat izin dari bapak mertua gue. Padahal itu gue tunggu lama. Gue dapat istri, jadi nikah dengan segala bantuan Allah soal rezeki tadi. Dapat mobil juga. Bahkan yang lebih tinggi tipenya ketimbang yang gue hilang. Wallahu a'lam bishawab. Pasti Allah semua yang berperan di sini. Nggak ada yang kebetulan, dan ini adalah bentuk bahwa ketika lu mengamalkan atau takwa semaksimal mungkin, Allah akan buka dari arah yang gak disangka-sangka. Itu bang. Lu juga ambil hikmah di situ, bukan Betul. menyalahkan bahwa kayak ya Allah aku udah ketipu nih, mana katanya engkau ketika aku pengen serius ini panggilan ibadahmu nih ya Allah, mau nikah nih. Betul. Tapi ada ujian kan, bisa ada orang ya nggak semuanya ya, tapi ada aja yang oknum-oknum ini bilang kayak malah gue mau ibadah dipersulit, katanya ibadah. Giliran orang yang berpacaran bermaksiatan dipermudah kan gitu kan. Ada yang pasti Istidraj pikiran kayak begitu tuh. Istidraj, betul. Oh Masya Allah, ternyata lu menghadapi itu semua. Tapi kalau nggak ketemu mamang Gojek itu gue juga nggak tahu ya bang. Itu kan Bisa- rencana Allah. Ya itu dia benar. Iyalah. Gue bisa mencerna nggak nih omongan mamang Gojek nih? Kalau nggak percaya juga ya mungkin hanya angin lalu aja kali ya. Cuman gue benar juga nih kata gue, ya udahlah gue jalanin aja. Gue benar-benar mencoba ngelupain tuh kejadian itu. Berapa waktu itu mas kawin lo? Pengen tahu aja, maksudnya dari tabungan itu kan lu pengen tahu berapa nikah. Lu kisaran aja. Mas kawin berapa? Total mungkin ya sekitar hampir di atas 50 lah. Soalnya gue ingat gede itu. emasnya aja 50, logam mulia 50 gram. Wih, 50 juta dong kalau sejuta tuh harga segramnya tuh. Enggak tahu kalau sekarang ngepantesin berapa. aja bang. Udah, Allah kan ganti berkali-kali lipat. loh. Insya Allah. Semoga kan kita kadang-kadang berpikir kan yang jelek-jelek walaupun kita bukan cita-citakan ya bang. Tapi gue berpikir mas kawin itu kan buat safety bini gue ya. Entah kita kan nggak tahu umur atau apa. Ya wallahu alam lagi. Jadi mudah-mudahan bini gue punya pegangan yang cukup. Masya Allah. Dan gimana respon dari orang yang sempat gagal nikah sama lo gitu? Nggak tahu bang. Kan gue nggak tahu. Gue nanya aja. Mungkin dia. Nggak tahu. Tapi kita pernah ketemu kok. Kita pernah ketemu. Lu ketemuan? Udah nikah tapi ketemu sama dia? Iya gue sama bini gue. Oh. Dalam suatu acara nih ketemu kita. Sama YouTuber nomor 1 ini. Iya. Oh. Alhamdulillah baik-baik kok. Dia negor dia. Oh ya? Alhamdulillah waktu itu bini gue baru hamil ya. Alhamdulillah udah isi, masya Allah baik. Siapa dari mantan lo itu? Masya Allah, berarti ikhlas ya dia. Ya alhamdulillah baik-baik semua. Dia udah nikah? Udah nikah dong. Oh waktu itu udah nikah ya? Udah nikah. Masya Allah. Masya Allah. Keren banget ya. Alhamdulillah bang. Iya, mesti akhirnya menerima logo. Apaan sih Dimas tawa-tawa? Mau tahu, saya juga nggak tahu siapa orangnya. Orang lu ketawain klepon sama onde-onde masih apa gimana? Ya kan kita kan nggak tahu, mesti berarti udah legowo, udah terima. Mesti dia ngerasa bahwa kayak emang dia lebih pantas gitu ya. Ya
pasti punya cerita masing-masing yang ya itu yang Allah rencanain lah. Netizen kemana memihaknya? Memihak apa nih? Enggak, maksudnya kan kayak dia support kan. Karena dua-duanya kan YouTuber nih. pasti punya fans masing-masing lah yang pasti Masya support Allah. masing-masing. Ya. Dan oke aja, adem-adem aja. Siapa? Ya maksudnya kalau pertanyaannya kayak dukung kayak nggak ada lagi yang begitu-gitu Ada sih. gitu. Memang Kan kita- netizen kadang suka pakai tukar. Oh bagus lo kamu yang begini, kamu yang begitu, Masya Allah. Ya. Tapi anyway sekarang udahlah. Maksudnya nggak usah dikulik-kulik lagi. Kehidupan orang pribadi nggak boleh dimasuk-masukin, diganggu-gugat. Biarkanlah. Sekarang Eja udah sama istrinya, ya nggak? Mungkin dia juga sudah sama suaminya. Gue nggak tahu ya. Mungkin langgang sekarang dia sama suaminya. Bang, lo nonton infotainment apa enggak sih bang? Apa sih? Lah mana gue ngurusin begituan? Hidup gue udah pusing sama bisnis. Kenapa lu dipaksa gue untuk nonton infotainment? Ya kalau yang gue tahu Apa sih? sebatas gue nonton di berita-berita ya memang baru beres juga sih. Gara-gara lu? Baru udah. Iya, kalau gue. Oh nggak ada hubungannya? Gue mah di rumah aja nggak kemana-mana. Oh gue nggak tahu. Astaga. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah. Kita doakan aja mudah-mudahan dia cepet dapet jodoh lagi ya. Makanya pasti mudah-mudahan selalu ada hikmah dan ada pembelajaran. Pasti. Masya Allah. Insya Allah. Itu tuh teman-teman jangan disangkut pautin karma nih ya dulu karena enggak, mungkin lu enggak. setiap kehidupan calon suaminya diekspos mulu kan enggak jangan begitu ya kan. Pasti Maksudnya kan punya. Pasti punya jalan cerita masing-masing dan pasti punya ada sesuatu deh yang bisa diambil buat Masya Allah. belajar. Amin. Insya Allah Amin, kedepannya juga saling masing-masing jangan saling mengganggu, saling support aja. Apalagi sekarang Pasti lu udah, dong. wah ya Masya Allah ya. Dan tadi ketinggalan tuh lu belum klarifikasi kenapa foto Senonoh di depan. Itu mah foto sebenarnya foto Apa sih? Seingat gue tuh Bro itu Ka'bah bro itu gue cuma minta klarifikasi aja ya. Maksudnya lu Iya. ngapain di situ? Terakhir nih di ujung obrolan gini. kita. Jadi Gimana sih maksudnya? Jadi itu kan gue kan lagi aja nih, terus Haji. pasti oke. kan ada pas kita baru masuk ke kota Mekah tuh kan kita pasti umroh dulu dong, ya kan, umroh wajib lah, umroh awalan lah, umroh. Terus udah selesai ngelakuin umroh tuh, kok gue ingat banget tuh kejadiannya malam. Jadi kayak kita mau foto juga udah malam, udah gitu. Kita kan kalau beres umroh tuh kan tahalul kan terakhir kan di Safa Marwah itu kan. Setelah itu, iya. Habis sa'i kan? Habis sa'i, tahalul kan jauh kan, mau balik lagi ke Ka'bah. Jadi kita sebenarnya pulang dulu besokannya bang. Besokannya tuh gue baru ke Ka'bah, memang sengaja untuk buat foto, buat kenang-kenangan, buat posting gitu. Tapi bukan ketika lagi menjalankan umrohnya, bukan. Jadi kita lagi nggak berihram, bukan ihram. Lu pakai- berihram karena aturan pemerintah sana. Ya pakai bajunya doang, tapi bukan gue ngambil mikot gitu bang, nggak ngambil mikot Lu gue. nggak ke tanah halal. Nggak, gue lagi gue sedang tidak bermikot, Hmm. tidak berihram. Ya tidak berihram atau tidak lagi pengen ibadah umroh. Iya, betul. Karena lu pakai ihram jadi fitnah. Iya. Disangkanya lu lagi menjalankan rukun umroh sementara rukun umroh itu nggak boleh kita mengarah-arah ke sana supaya tidak syahwat kan. Iya. Nah, emang gue menyadari gue salah. Gue salah ini. Gue menimbulkan kegiatan yang pasti orang tuh ngeliat pro kontra nih. Jadi gue kalau nggak salah gue tuh nyium kening istri gue kalau nggak salah. Apa nyium pipi gue lupa deh. Kok lu lupa nyium siapa? Orangnya lah inget lah masa cium yang lain. Iya, oke, terus. Cium ini gue. Iya. Cuman lokasi titiknya nih, Lokasi targetnya nih. Kang Gojek kali lu lokasi titik. Lokasi titik. Apaan? Target operasinya gue lupa. Apa di pipi, apa di kening gue lupa Iya, deh. oke. Tapi backgroundnya Ka'bah. Lihat akhirnya reaktif bro. Tuh lihat viral pose tak pantas. Iya. Berbuat perbuatan senonoh depan Ka'bah. Macam-macam tuh. Sudah lagi berani-aneh. Apa tadi berita-beritanya tuh? Ya pokoknya itu deh. Tuh. Pasti. Gue nyadar juga kok kayak oh iya ya astagfirullahaladzim. Ibadah bro. Lu bilang. kenapa mamerkan kemesraan yang tidak. Kenang-kenangan bang. Tapi kan nyerempet-nyerempet. Iya, memang gue akuin dan gue langsung kayak astagfirullahaladzim, kita salah nih. Dan kalau nggak salah sejam apa belum lama deh komen-komenan nih netizen bang, banyak yang komen head gitu segala macam nih netizen yang suka support banget kita gitu kan, suka ada yang ngingetin gitu kan. Langsung gue hapus sama bini gue, dihapus tuh foto yang Slide yang itu. Karena multiple post ya. Karena multiple post. Jadi kalau dihapus itu masih ada yang lain. Padahal ya itu sebenarnya cuman cium kening apa pipi gue lupa, tapi pasti gue akuin itu pasti akan menimbulkan pro kontra, jadi udah gue hapus. Tuh bijak jadinya, makanya gue minta lu klarifikasi, jangan lu cuek bebek aja gitu loh. Ternyata keren, maksud gue
lu juga mungkin takutnya akhirnya jadi fitnah karena ini ke Betul, tempat betul. ibadah. Kan karena orang pasti ngeliat kan nggak semua tahu bahwa gue tuh sebenarnya lagi nggak berumroh loh. Tapi kan nggak mungkin juga gue klarifikasi, gue jelasin satu-satu gitu. Ya udah gue hapus aja. Masya Allah. Berarti dia udah tahu tuh tentang daripada ntar polemik, ditegur sama ustadz atau ustazah. Ya kan kita nggak tahu tiba-tiba lu ditegur sama ustazah Oki Siana Dewi. Iya. Nah, misalnya kan, tiba-tiba kan panjang lagi tuh urusan. Jadi Belum udah lagi adanya ikut-ikutan. Dokter Cindy. Dokter Cindy. Iya kan? lagi ada skincare tuh. Iya, Riglo. Iya. Bini gue jadi modelnya. Alivia Fitri jadi model Riglo. Kok bukan ke adanya Dokter Cindy? Yang lebih Udah dekat. sering kali. Oh. Mungkin, nggak tahu. Malah jadi bini lu bisa mengakuisisi gitu ya? Enggak kasih sih, Oh. Bang. Jadi model sekali aja gitu. Masya Allah. Riglo kan? Lu kok Iya. tahu Riglo sih? Emang kasih umroh gue lagi gandengan sama Riglo. Oh begitu. Disponsorin untuk keberangkatan November insya Allah sama Iya. Riglo. Riglo mah di hati gue Riglo. Ya Masya nggak Dokter Allah, Cindy? Dokter Ayo Cindy dong ya. perpanjang dong kontraknya. Jangan-jangan ntar abis ini spray sama bini gue lagi dia. Oh iya. Iklan Riglo. Ih, jangan-jangan lu berangkat nanti insya Allah. Wah, Enggak, itu pernah beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah. Oh, bini lu jadi brand ambassador ya? No, model aja, model Model. videonya. Model teaser videonya. Kepukul juga tuh ya orang-orang yang pengen menambak-nambakan. Wah, kok bukan gue gitu. Misalnya siapapun itu, kayak siapa kek. Iya. Iya, Masya Allah. Alam. Iya, pokoknya buat Eja dan juga keluarga Dokter Cindy. Keluarga Dokter Cindy. Astagfirullah. Lu mau berangkat umroh lagi ya? Isi kepala lo Riglo mulu nih kayaknya. Iya. Sorry. Iya kan. Sorry. Isi kepala gue lapar gue jam-jam segini lagi lapar gue, bro. Iya, emang. Ada nggak cemilan? Tolong dong nih, lagi saya pengen ngunyah dari tadi. Ada Ricis Nabati. 10 aja deh kalau gitu. Iya. Jangan cemilan. Buat teman-teman ya, lihat contoh ini adalah satu sosok inspirator belum yang jadi akhirnya mengingatkan kita pentingnya kalau mau apa-apa minta sama Allah, mau apa-apa libati Allah, Iya, berdoa yang tempatnya yang betul-betul apa ya, bisa Mustajab. dibilang kota tidak ada yang bisa mengalahkan dua kota suci di dunia manapun kecuali Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Kita berani adu. Berani. Adu suci-sucian deh sama kota lo deh. Berani. Ayo, Bang, berani. umroh pertama gue 2019 pulang umroh, omset kantor gue MK Print yang tadi gue cerita itu tertinggi Oh, Masya Allah. panjang sejarah MK Print. Umroh pertama. Minta sama Allah ya. Minta sama Allah. Tuh makanya udahlah lu kalau pengen punya hajat lu doa di tempat yang benar. Lu umroh sama siapa coba yang bisa membantu lu untuk berangkat ke sana? Kasih umroh. Nggak janjian nih, tapi nggak apa-apa ya. Kasih Gua umroh sama bantuin. Riglo ya Ntar ajak gue ya. Iya. Ibadah nih, kalau mau ngomongin soal ibadah, insya Allah nih ada teman ibadah terbaik kamu. Iya. Mau nggak? Apa tuh? Ada yang bisa nemenin lu betul-betul secara khusyuk insya Allah. Nih, gua kasih hadiahnya. Nih, Wih. sarung safir, sarung Masya tenun safir, Allah, teman ibadah tabarakallah. terbaik kamu. Wah, setiap hari gue pakai sarung nih Iya bang di dong. rumah bang. Insya Allah amal jariah buat kita semua. Iya, apalagi bini gue udah kelar nih 40 hari nih. Oh, Udah bisa sholat berjamaah bang. Oh iya benar. Maaf. Saya jadi kemana-mana pikirannya. Masya Allah, terima kasih ya Iya, Safir. Safir. Terima kasih Bang Der. Sama-sama bro. Dipakai insya Allah nih hadiah buat lo Pasti menjadi insya Allah teman dipakai. ibadah buat lo nih bro. Thank you ya. Ayo kita ketemuan nih. Iya, Transyogi ya. Cibubur ada tempat enak tuh, tahu nggak? Ada banyak tuh. Banyak, Coba Bang. sebutin coba. Gue paling suka nongkrongnya di tempat-tempat yang apa ya? Bisa dibilang yang cepat saji lah restorannya. Oke. Sepanjang Cibubur coba. Lu pilih aja. Lu sukanya di mana? Ada apa sih di situ? Ada KFC, Terus? ada Hokben, ada Popeyes, Terus? ada. Tapi gue sayangnya pas udah punya istri gue jadi sering di rumah. Oh. Iya, gue tahu doang. Gue juga tahu arah lo mau kemana. Lah gue nanya nongkrong di mana? Gue nanya Oh, lu. iya. Ke rumah gue aja deh. Oh. Kalau gue ke rumah lo. Nggak mau nongkrong di Ricis Factory? Cepat saji bang. Lagi ngurang-ngurangin bang. Oh cepat saji ya? Iya. Oh cepat kandas juga tuh hubungan ya? Astagfirullahaladzim. Gue gak main. Gue gak ikutan. Kita ketemu nanti di sana ya? Ya oke. Enak tuh di Ricis Factory. Iya. Thank you bro ya. Thank you bang. Salam buat Via. Waalaikumsalam. Ntar gue sampai. Iya siap. Paling dia ngamuk-ngamuk. Kita kasih solusi.